Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Silahkan dibuka dalam kitab Filipus ayatnya 49. Dalam kesaksian murid-muridnya, Yesus itu sering menciumi bibirnya Maria Magdalena, dan itu dilihat secara umum oleh murid-muridnya. Nah, jadi pertanyaan adalah, kalau tidak ada orang, apa yang dilakukan Yesus kepada Maria Magdalena? Yesus punya nafsu, Maria Magdalena punya nafsu, tidak ada orang di tempat sepi, apa yang terjadi? Inilah yang saya katakan gagalnya logika orang-orang Kristen menjelaskan ketuhanan Yesus. Rokok ini aduh, tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok? Pohon tembakau. Nah, kencing iblis. Di video saya yang terakhir, saya mendapati ada begitu banyak komen dari teman-teman Kristen yang meminta supaya saya segera merespon argumentasi berantakan yang dikemukakan oleh Kaf Media Channel. Sekali lagi, si Kaf cari gara-gara. Jadi ceritanya dia mengeluarkan satu video serampangan yang berjudul Gaya Pacaran Yesus dengan Maria Magdalena yang hots, cabe-cabean mah jauh katanya. Dan video ini menyinggung perasaan begitu banyak teman-teman yang Kristen, dan gue pun setelah menonton video ini, gue merasa Kaf Media Channel berantakan. Pokoknya berantakan banget. Oleh karena itulah saya memutuskan untuk membuat pembahasan terhadap video Kaf Media Channel yang serampangan ini, yang saya akan bagi di dalam beberapa bagian, mungkin 2 atau 3 bagian. Tetapi dalam video kali ini saya akan langsung merespon cara argumentasi Kaf Media Channel. Dan kalau misalnya Mas Bro Kaf Media Channel cari duit dengan cara begini, tolong cari duit jangan sampai segitunya amat begitu loh. Dan logikamu itu berantakannya minta ampun bro. Berkali-kali dalam video saya sebelumnya yang membahas argumentasi berantakan Kaf Media Channel, kita menemukan satu pola bahwa Kaf Media Channel ini suka mengambil mencomot ayat secara serampangan, lalu kemudian dia memberikan satu gambaran yang palsu tentang kekristenan dan dia hina-hina di sana. Dan saya sudah tunjukkan cara argumentasi yang berantakan itu. Sekali lagi saya minta teman-teman yang Kristen untuk menahan diri, menahan emosi juga. Ingat bahwa ini adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja melontarkan narasi-narasi pemecah belah demi kepentingan pribadinya sendiri, dan harap teman-teman bisa membedakan. Tidak semua teman-teman muslim demikian. Jadi di dalam video ini saya akan serang balik Kaf Media Channel dengan cara argumentasi dia yang memalukan itu, dan saya minta teman-teman untuk tonton video ini sampai habis. Dan Kaf Media Channel, kalau Anda menonton video ini, tolong tonton sampai habis. Dan silakan berikan pertanggungjawaban atas cara argumentasimu yang berantakan itu. So, kita lihat dulu apa yang menjadi argumentasi dari Kaf Media Channel ini. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Kok bisa? Silahkan dibuka dalam kitab Filipus ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar, namanya adalah Maria Magdalena. Nah, jadi inilah sebabnya kenapa saya katakan argumentasi Kaf ini adalah argumentasi yang mohon maaf ya, argumentasi yang bodoh dan berantakan sekali. Karena dia menggunakan sumber dari argumen dia adalah sumber dari kitab Filipus, yang dia sebut kitab Filipus atau Injil Filipus itu. Nah, untuk ketahuan teman-teman semua orang Kristen tidak pernah mengakui bahwa kitab Filipus itu adalah kitab yang sahih, atau kitab yang betul-betul ditulis oleh Filipus sendiri. Jadi secara cepat saya ingin jelasin begini. Kitab Filipus itu adalah kitab yang ditulis kemungkinan besar dari akhir abad kedua sampai abad ketiga pertengahan. Dan kitab ini berisikan ajaran-ajaran yang palsu atau ajaran-ajaran yang sesat tentang Yesus. Karena ajaran ini mengakomodasi ajaran sesat pada saat itu yang muncul dari seorang yang bernama Valentinus. Nah, dari fakta ini aja kita bisa melihat bahwa argumentasi Kaf Media Channel ini tidak punya dasar sama sekali, karena dia mengambil satu kitab yang tidak sah, satu kitab yang salah, yang mengajarkan atau menceritakan
segala sesuatu tentang Yesus. Kita lanjutkan dulu ya. Dan saking cintanya Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Jadi ini kan pacaran gaya yang tidak sehat. Dan ini sudah jelas tertera di dalam kitabnya orang-orang Kristen. Jadi sosok Yesus itu sosok yang tidak jelas. Karena perilakunya Yesus itu tidak menggambarkan perilaku yang mulia. Sedangkan di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam digambarkan begitu mulia. Sedangkan di dalam Kristen, Yesus itu digambarkan dengan begitu aneh. Itu menurut kami. Alih-alih dia memberdakwah ya, dia mau tunjukkan bahwa Isa alaihissalam itu lebih mulia. Bro, lu salah tempat bro. Lo argumen lu kacau banget sih gitu loh. Sekali lagi, itu bukan tulisan dari kitabnya orang Kristen. Kalau CAF Media Channel mengatakan bahwa dia ini guru sejarah, saya justru mempertanyakan cara metode sejarah, cara pendekatan dia terhadap secara ilmiah itu seperti apa. Ditulis di akhir abad kedua sampai abad ketiga pertengahan. Sedangkan Filipus sendiri itu wafat pada sekitar tahun 80 Masehi. Akhir abad pertama. Bagaimana mungkin kita Filipus memuat kesaksian Filipus sedangkan Filipusnya sudah mati di akhir abad pertama, sedangkan kita Filipus itu baru ditulis di akhir abad kedua sampai abad ketiga pertengahan. Jadi tolong pendekatan sistematik sejarahnya itu dipakai dengan baik begitu ya. CAF Media Channel, Anda sedang mempermalukan diri sendiri, menunjukkan kebodohan cara berpikirmu. Dan Anda harus menjawab tantangan saya sesudah ini. Kita lanjut dulu. Dalam kesaksian murid-muridnya, Yesus itu sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Dan itu dilihat secara umum oleh murid-muridnya. Coba bayangkan, ini gaya pacaran yang sudah belak-belakan. Bahkan anak sekarang pun kalau ciuman di depan umum sendiri sudah malunya minta ampun. Jelas-jelas di dalam kesaksian para murid yang sah, yaitu ada di dalam Alkitabnya orang Kristen, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes, itu menjelaskan kepada kita catatan yang sah tentang Yesus dan tidak pernah ditemukan Yesus menunjukkan hal-hal yang memalukan seperti yang dituduhkan oleh CAF Media Channel itu. Yesus tidak menikah dan ini diteruskan oleh tradisi para murid dan bapak-bapak gereja. Nah, kalau teman-teman tidak sabar ingin melihat pembahasan secara lengkap Yesus menikah atau tidak, saya pernah membahas argumentasi ngawur yang lain yang dikemukakan oleh Ahmad Kainama, Ustadz Ahmad Kainama, bahwa Yesus itu menikah ijab kabul di video yang ini. Teman-teman silakan saksikan di link di atas atau di deskripsi di bawah ya. Kita lanjut. Itu akal kita yang jalan. Kenapa? Yesus punya nafsu, Maria Magdalena punya nafsu, tidak ada orang di tempat sepi. Apa yang terjadi? Inilah yang saya katakan gagalnya logika orang-orang Kristen menjelaskan ketuhanan Yesus. Satu dengan yang lainnya saling berkontradiksi. Ya, saya akan serang balik apa yang menjadi statement dari CAF Media Channel. Dia mengatakan bahwa inilah gagalnya logika penggambaran orang Kristen tentang Yesus. Oke, teman-teman lihat argumentasinya ya. Dia pakai sumber yang tidak diakui sebagai sumber resmi kitabnya orang Kristen. Dia memakai sumber-sumber yang salah dan dia menciptakan satu gambaran narasi yang palsu tentang Yesus dan kemudian dia mempermalukan dirinya sendiri dengan gaya argumentasi seperti itu. Saya akan tunjukkan kalau memang ini adalah cara argumentasimu, Mas Bro CAF Media Channel, maka kamu harus menjawab apa yang akan saya tunjukkan ini. Rokok ini aduh, tahu asal-usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal-usul rokok? Dalam kitab Kashful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa kencing. Di sorga cuman berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar nggak ada di sorga, cuman sendawa. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Nah, isaplah terus. Ini adalah bukan saya yang menjelaskan, tetapi ini Ustadz Tengku Zulkarnain yang mengatakan bahwa asal-usul dari pohon tembakau, rokok yang biasanya dihisap, itu asal-usulnya adalah kencing iblis. CAF Media Channel, tolong jawab argumentasi ini. Jadi ada hadis yang mengatakan, jadi hadis itu adalah perkataan Muhammad ya.
yang mengatakan bahwa Abu Hurairah ini mendengar sabda bertanya, bagaimana sejarah tembakau tumbuh, wahai Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan memerintahkan malaikatnya untuk sujud. Seluruh malaikat kemudian bersujud kecuali iblis, dia enggan, dia sombong, dan termasuk orang-orang yang kafir. Lalu kemudian Allah berfirman, keluarlah engkau dari sorga, sesungguhnya engkau terkutuk dan engkau dilaknat. Hingga akhir. Iblis kemudian dalam ketakutan hingga terkencing-kencing. Dari ketakutan hingga terkencing-kencing itulah tumbuh sejenis tumbuhan yang dinamakan rokok tembakau. Nabi bersabda lagi, Allah memasukkan mereka ke dalam neraka dan sesungguhnya tembakau adalah tanaman yang keji. Sekali lagi, ini bukan karangan saya, tetapi ini adalah sesuatu yang tertulis yang diklaim sebagai hadis Nabi Muhammad. Kaf Media Channel, silakan berikan argumentasimu. Anda bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan tentang apa yang tertulis yang bisa saja orang bilang, oh itu kan menjadi hadis Muhammad dan itu jelas-jelas dikatakan Muhammad. Jangan salahkan orang lain tertawa di luar sana tentang atau mentertawakan Nabi Anda, ajaran agama Anda, karena Muhammad mengatakan bahwa pohon tembakau itu dari kencing iblis. Saya sebenarnya tidak akan menjadikan ini sebagai argumentasi, karena saya tahu bahwa hadis ini adalah hadis yang sifatnya do'if. Artinya, asal-usulnya tidak jelas, perawinya tidak jelas, dan itu tidak bisa dijadikan argumentasi, katakanlah dari pihak non-muslim untuk menyerang ajaran dari Islam atau Muslim. Dan tidak perlulah juga kita menyerang-menyerang begitu bagi saya. Tetapi Anda sendiri telah melakukan cara yang sama dengan menyerang kekristenan dengan menggunakan sumber-sumber yang tidak valid, sumber-sumber yang tidak sahih, lalu Anda mengeksploitasinya dengan hayalan-hayalan yang halu banget, yang ngawur banget, dan Anda mempermalukan diri sendiri dengan cara argumentasi Anda yang seperti itu. Jadi melalui video ini saya tantang Anda, Kaf Media Channel, untuk memberikan sebuah klarifikasi tentang cara argumentasi Anda yang serampangan itu. Kalau Anda tidak ingin diserang dengan cara argumentasi yang orang menggunakan hadis do'if terhadap agama Anda, maka Anda jangan juga melakukan cara argumentasi yang sama dengan menggunakan sumber-sumber tulisan yang tidak benar, tidak sah, tidak valid untuk menyerang kekristenan. Catat itu baik-baik. Para setan nggak mau menggoda, orang-orang merokok nggak digoda. Ngamuklah iblis. Setan-setan. Apa kamu ini? Goda itu, mereka itu. Nggak usah bos. Kenapa? Itu CS kita bos. Lu kok CS? Kencing bos aja diisap sama dia. Kami mana nggak mau ngisap kencing bos. Jadi Kaf Media Channel, saya harap Anda jangan kebanyakan isap kencing iblis. Karena kalau demikian, maka mungkin itu berpengaruh kepada cara pikir Anda, cara Anda menalar, dan justru Anda sedang menunjukkan kehaluan yang luar biasa di depan semua orang. Jadi, ya, saya harap Anda berhenti melakukan cara-cara yang serampangan dan bodoh seperti itu. Tolonglah, ini sebagai sesama konten kreator, mari kita hasilkan hasil-hasil yang positif. Jangan jadikan YouTube ini kotor oleh cara-cara yang Anda lakukan seperti itu, ya. Oke, stoplah menghisap air kencing iblis itu ya. Thank you. Jadi berikutnya saya akan sambungkan lagi dengan pembahasan mengapa kita tidak percaya Injil Filipus. Meskipun tadi saya sudah memberikan argumentasi yang singkat, tetapi kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Injil Filipus yang dipakai oleh Kaf Media Channel itu ya. Nah, kita akan tunjukkan bahwa itu Injil yang betul-betul tidak perlu dipercaya dan tidak kenapa ditolak dari Alkitab kita. So, sampai di sini saja pembahasan ini. Saya menghimbau teman-teman yang Kristen untuk menahan diri dan juga untuk mengampuni orang yang tidak tahu apa yang dia katakan karena memang mungkin pikirannya nggak sampai ke sana. Jadi saya juga berharap yang Kristen juga untuk memelihara hati dan memelihara pikiran supaya tetap sehat. Jangan sampai kita menjadi sama juga seperti Kaf Media Channel, membalas kebencian dengan kebencian. Karena itu teman-teman, tontonlah konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang membangun iman. Besok jangan lupa saya akan keluarkan Sunday Talk di jam 9:30 pagi. Ditonton supaya hati kita lebih makin benar ya. Kita ketemu di konten berikutnya. So make it simple, make it meaningful. May God bless you.